diolah secara kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis. Jadi instrumen pengumpulan data ini merupakan alat bantu untuk saat pengumpulan dan penyajian data. Ya, jadi pengumpulan dan penyajian data yang kemarin kita bahas di pertemuan 1 itu, dia menggunakan instrumen. Karena instrumen ini sangat membantu dalam mengumpulkan informasi yang akan disusun secara sistematis. Karena instrumen ini juga akan mempermudah proses pengumpulan data yang cermat, lengkap, sehingga data-data itu lebih mudah untuk diolah dan dianalisis. Ya, jadi instrumen ini untuk mempermudah dan membantu dalam proses mengolah dan menganalisis sebuah data dalam sebuah penelitian. Iya, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kita lanjut ya. Nanti kalau suara saya kurang jelas atau kecepatan, bisa pakai suara ya, Kak, suaranya kurang jelas, Kak, kecepatan, gitu ya. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Jadi, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi secara lisan. Kalau tadi kuesioner itu secara tertulis, wawancara secara lisan. Pasti udah tahu lah ya, udah sering dengar wawancara. Jadi wawancara itu di penelitian juga dipakai. Ya, digunakan untuk memperoleh datanya secara lisan. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui pengamatan yang melibatkan semua indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa. Dan proses ini juga dilakukan dengan mengamati perilaku atau kejadiannya secara langsung. Jenis-jenis kuesioner. Jadi kuesioner ini ada berbagai jenis. Yang pertama itu jenis kuesioner dengan cara menjawab. Dengan cara menjawab ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini merupakan kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Misalnya nih, pasti kita pernah ngisi kuesioner kan? Kuesioner yang terbuka ini misalkan nih, ada sebuah kertas, di situ ada catatan, nih dibuat kan kita buat dulu namanya, alamat, terus di situ dibuat pertanyaan dan kita bisa mengisi dengan kalimat sendiri tanpa ada pilihan, gitu untuk kuesioner terbuka. Sedangkan untuk kuesioner terbuka itu, kuesioner yang sudah menyediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dianggap sesuai. Ibaratnya kalau ujian, kalau kuesioner terbuka itu diibaratkan ke contoh sederhananya itu ke essay test. Kalau essay test kan pakai kata-kata, kita sendiri yang buat. Sedangkan kuesioner tertutup itu contohnya menyediakan jawaban seperti pilihan ganda. Jadi kita tinggal memilih A, B, C, D, E. Jadi kita hanya memilih salah satunya. Seperti itu contohnya ya. Jenis kuesioner yang kedua itu yaitu dengan jawaban yang diberikan. Dibagi 2 juga, yaitu kuesioner langsung. Kuesioner langsung itu yaitu jika responden menjawab tentang dirinya. Kuesioner tidak langsung itu jika responden menjawab tentang orang lain. Nih, tapi sebelum kita lanjut, responden itu siapa sih? Siapa di situ responden? Siapa
pemberi pertanyaan. Siapa itu responden? Nanti kita lanjut, rupanya tidak paham siapa yang jadi responden, siapa yang beri pertanyaan. Jadi kita harus paham dulu. Oh iya. Oh, Kak Yogi mau angkat tangan. Silakan Kak Yogi. Kak Yogi tadi angkat tangan kan? Silahkan. Nggak apa-apa, kita masih sama-sama mahasiswa. Kalau ada pun salah nanti nggak apa-apa. Responden itu orang yang kita wawancara. Iya, betul. Makasih ya Kak Eka Prasetyo. Iya, betul sekali tuh. Kalau responden itu orang yang kita wawancara atau orang yang ingin kita minta, dia memberikan pendapat kepada kita. Iya kan? Gitu. Baik, kita lanjut ya. Jenis kuesioner yang selanjutnya itu bentuk pertanyaan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, kuesioner pilihan ganda. Kuesioner pilihan ganda ini hampir sama dengan kuesioner tertutup, karena responden hanya menjawab berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan kan, kalau yang tertutup itu dia seperti pilihan ganda lah, A, B, C, D, E. Jadi kita hanya bisa memilih yang dari yang kelima tersebut, dari pilihan tersebut. Kita tidak bisa membuat jawaban selain dari kelima pilihan tersebut. Itu untuk kuesioner pilihan ganda. Yang kedua, kuesioner isian. Hampir sama dengan kuesioner terbuka karena responden menjawab dengan kalimatnya sendiri. Ya, sama dengan essay test yang tadi saya bilang ya kan. Jadi dia tidak ada pilihan jawabannya. Jadi kita mengisi jawabannya sesuai dengan kalimat sendiri. Yang ketiga, checklist. Merupakan daftar di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom yang sesuai. Misalkan nih, kita ada dikasih kuesioner. Biasanya kan kuesioner kan tadi dalam bentuk tulisan, ada kertas. Jadi kita dibuat pilihan, misalkan kendaraan bermotor 2, 3, 4. Untuk nilainya kita bisa checklist yang kedua atau 3 atau 5 itu terserah kita. Seperti itu untuk checklist. Rating scale yang keempat, yaitu pertanyaan yang diikuti kolom-kolomnya menunjukkan tingkatan. Misalnya dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Nah, misalkan nih kalau rating scale ini biasanya menilai. Ya kemarin kan di pertemuan 1 kita disuruh mengisi angket, misalkan bagaimana cara Kak Susi menerangkan. Contohnya dari segi interaksi dengan sesama mahasiswa, sangat baik, tidak baik sama sekali, kurang, seperti itu ya. Itu untuk rating scale. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kuesioner. Jadi bukan hanya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kuesioner juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita bahas kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihan dari kuesioner ini, dia tidak memerlukan kehadiran peneliti. Misalkan nih, saya lah seorang penelitinya, dan teman-teman yang ada di Zoom merupakan target responden saya. Jadi saya tidak harus hadir kemana ini? Kemananya yang ada di Zoom kita ini. Misalkan nih, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, Surabaya, Jakarta. Jadi saya membutuhkan informasi dari teman-teman responden, saya tidak harus pergi ke lokasi tersebut. Jadi saya hanya menyebarkan respon